Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, welcome back to my channel. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi yang insya Allah nantinya bakalan bermanfaat buat kita semua. Namun sebelum itu saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Azila Rahma, biasa dipanggil Ila atau Zila. Alamat Tamyang Ampalu, Kecamatan Kota Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Saya sekarang kuliah di Universitas Negeri Padang dengan jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni di kelas internasional. Baiklah, di sini saya mendapatkan tugas menjelaskan subtopik 9 yang bertemakan membaca nyaring. Nah, tugas ini adalah salah satu tugas untuk memenuhi mata kuliah keterampilan membaca dengan Ibu dosen pengampu Ibu Afnita MPD. Pada materi membaca nyaring ini, saya mau menjelaskan 7 pokok bahasan. Yang pertama, pengertian membaca nyaring, tujuan membaca nyaring, jenis-jenis membaca nyaring, manfaat membaca nyaring, kelebihan membaca nyaring, serta kekurangan membaca nyaring. Baiklah, kita mulai saja pada pembahasan yang pertama. Yang pertama adalah pengertian membaca nyaring. Membaca nyaring adalah membaca dengan bersuara. Kalau kita kutip dari pengertian tokoh yaitu Zainuddin, dia menyatakan bahwa membaca nyaring adalah membaca dengan menyuarakan isi tulisan dengan menggunakan suara atau intonasi yang baik dan benar. Kemudian yang kedua adalah tujuan membaca nyaring. Yang pertama adalah tujuan studi atau telaah ilmu. Yang kedua untuk menikmati karya seni seperti cerpen, berdialog, dan puisi. Yang ketiga adalah untuk mengetahui suatu informasi yang belum ada di dalam kamus. Yang ketiga adalah untuk mengisi waktu luang. Kemudian selanjutnya adalah untuk menangkap atau menggarisbawahi garis besar suatu bacaan atau pokok suatu bacaan, ide pokoknya. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang nomor 3, yaitu keterampilan dalam membaca nyaring. Apa saja sih keterampilan yang harus kita tanamkan di dalam diri kita supaya kita mampu dengan baik dalam membaca nyaring? Yang pertama adalah membaca nyaring dapat didengar oleh setiap siswa yang ada di kelas. Saat kita membaca nyaring, seharusnya kita membaca dengan suara yang tegas, lantang, dan jelas sehingga siswa dan guru yang ada di kelas mendengar kita dalam membaca nyaring. Kemudian yang kedua adalah membaca lancar dan tidak terbata. Nah, itu keterampilan yang sangat penting saat membaca nyaring. Seandainya kalau kita membaca nyaring dengan terbata-bata, maka orang akan tidak mengerti atau mungkin tidak puas dengan saat kita membaca dengan menggunakan suara nyaring. Yang ketiga adalah membaca dengan pelafalan yang jelas. Kemudian selanjutnya membaca dengan intonasi yang baik dan benar atau iramanya. Saat kita membaca, kita memang membutuhkan bagaimana sebenarnya cara membaca dengan baik, intonasi yang baik. Bagaimana sebenarnya saat kita membaca, contohnya membaca suatu cerpen, bagaimana sebenarnya itu dalam irama kita dalam membaca cerpen itu sehingga nantinya orang dapat menikmati kita dalam membacanya tersebut. Selanjutnya menggunakan tanda baca yang sesuai seperti tanda baca koma, tanda baca titik, tanda baca tanda tanya, dan tanda seru. Selanjutnya ada membaca dengan sikap yang baik. Seharusnya saat kita membaca dengan menggunakan suara nyaring, kita menggunakan sikap yang baik dan sopan, tidak tergesa-gesa dan tidak mengungkapkan atau membuat sikap yang baik di depan semua orang. Kemudian adalah membaca dengan penuh perasaan. Kemudian yang selanjutnya memahami isi bacaan. Dan sangat jelas sekali saat kita membaca, maka kita harus memahami isi bacaan supaya kita nanti mengerti dan supaya nanti jelas bahwa yang kita baca itu kita memahami dengan jelas bagaimana sebenarnya isi bacaan tersebut. Selanjutnya, pokok bahasan selanjutnya adalah jenis-jenis membaca nyaring. Jenis-jenis membaca nyaring ini ada 3. Yang pertama, reading aloud. Reading aloud itu adalah guru yang membacakan buku dan siswa yang mendengarkannya. Itu biasa terjadi di dalam proses belajar mengajar di kelas. Yang kedua adalah share reading. Sharing yaitu berbagi. Maksudnya itu adalah berbagi informasi. Siswa dan guru sama-sama memegang buku yang sama dan belajar bersama-sama. Kemudian adalah good reading. Good reading ini adalah guru di sini sebagai pembimbing, pengamat, dan fasilitator siswa dalam mengamati siswanya membaca nyaring. Kemudian selanjutnya adalah manfaat dari membaca nyaring. Apa saja manfaat dari membaca nyaring? Yang pertama adalah memberikan siswa informasi baru.
saja saat kita membaca kita akan mendapat informasi yang baru. Mungkin tadinya kita tidak mengetahui sesuatu, setelah membaca kita mengetahui sesuatu itu. Kemudian selanjutnya adalah membuat siswa memperkaya kosakata. Kemudian adalah melatih daya inovatif siswa untuk melalui simakan, maksudnya melatih keterampilan simakan. Saat membaca nyaring, contohnya di kelas, satu orang siswa membaca dengan suara nyaring, maka teman-teman yang lainnya akan dilatih dalam simakan, akan dilatih dengan keterampilan simakannya. Kemudian selanjutnya, kelebihan dari membaca nyaring. Kelebihan dari membaca nyaring yang pertama itu adalah cara yang tepat bagi guru dan valid untuk mengetahui bagaimana kemampuan siswa dalam membaca. Nah, ini sebagai contohnya bisa diterapkan di dalam kelas, dan ini biasa diterapkan di dalam kelas. Contohnya dengan membaca nyaring, dengan menggunakan metode membaca nyaring, guru dapat mengetahui kemampuan siswanya apakah dia mampu dengan membaca nyaring atau tidak. Kemudian yang kedua, melatih keterampilan menyimak siswa dan memberikan latihan berkomunikasi lisan atau berbicara yang baik dan benar. Saat kita menggunakan metode membaca nyaring di kelas dengan menggunakan kata dan kalimat yang tidak terbata-bata, dan nantinya kita bakalan bisa untuk public speaking, melatih public speaking kita. Selanjutnya adalah media guru dalam membimbing secara bijak. Maksudnya di sini guru itu dapat mengetahui siswanya yang pemalu atau dan yang tidak pemalu. Dan di saat siswanya pemalu, dengan menggunakan metode membaca nyaring ini dengan terus-menerus, nanti siswa yang pemalu ini sifatnya akan bisa diminimalisirkan lagi. Kemudian adalah dipakai untuk berdialog. Tidak mungkin kan kalau kita berdialog itu dengan menggunakan suara dalam hati. Kemudian selanjutnya itu adalah kekurangan dari membaca nyaring. Kekurangan dari membaca nyaring yang pertama itu adalah membutuhkan tenaga yang lebih banyak. Tentu saja, mungkin saat kita membaca cerpen atau berdialog atau mungkin kita membacanya di rumah atau di sekolah, tentu saja kita membutuhkan tenaga yang lebih tinggi, sehingga supaya nantinya kita tidak saat membaca dengan suara nyaring bisa terdengar jelas oleh orang lain. Yang kedua adalah tingkat pemahaman yang lebih rendah. Maksud dari tingkat pemahaman yang lebih rendah dengan membaca suara nyaring ini, di dalam membaca suara nyaring ini kita lebih diprioritaskan untuk membaca intonasi yang baik dan benar. Nah, untuk itu yang lebih efektifnya sebenarnya membaca dalam hati. Kalau untuk pemahaman yang lebih jelas, karena membaca dalam hati itu langsung bisa terkritisi di dalam otak, bisa langsung dipikirkan bagaimana sebenarnya informasi yang di dalam cerita tersebut. Kalau membaca nyaring itu bisa dikatakan kalau kita itu lebih memprioritaskan dalam membacanya saja, dan pemikirannya, pemahamannya itu agak lebih rendah. Kemudian selanjutnya adalah menimbulkan kegaduhan. Ya benar sekali, menimbulkan kegaduhan. Karena kenapa? Mungkin saat kita membaca cerpen dimanapun, di rumah atau di sekolah, itu bisa menimbulkan kegaduhan untuk orang lain karena menimbulkan suara yang bising atau suara yang keras. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai materi membaca nyaring. Mudah-mudahan kita semua dapat memahami dan bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel aku apabila ada keliru. Saya minta maaf apabila ada kesalahan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.